tetap bisa caper walaupun kosong isi dompet. Dan kalau sudah sangat kepepet, nggak usah pusing karena kalian bisa langsung jadi jambret. Sejak kehadirannya di Indonesia, Yamaha telah mencatatkan diri sebagai salah satu pemain kunci dalam industri sepeda motor, menciptakan jejak sejarah yang penuh dengan persaingan sengit, inovasi, dan dominasi di berbagai segmen. Perjalanan Yamaha di Indonesia adalah sebuah kisah tentang naik turunnya tahta, di mana mereka berhasil menciptakan produk-produk ikonik yang dicintai jutaan masyarakat Indonesia. Namun pertanyaan besar yang selalu mengemuka adalah, apakah Yamaha mampu mengulang masa-masa kejayaan tersebut di tengah dinamika pasar yang terus berubah, seperti kejayaan ketika meluncurkan Yamaha RX King, kesuksesan ketika memperkenalkan Jupiter Z dan Vision, sampai keberhasilan ketika membuka segmen skuter matic lewat Yamaha Mio. Sebelum motor matic dan sport 4 tak menguasai jalanan, era 80-an dan 90-an adalah milik motor 2 tak. Disinilah Yamaha menemukan identitasnya sebagai produsen motor berperforma tinggi. Yamaha RX King adalah motor legendaris yang tidak bisa dilepaskan dari memori kolektif bangsa. Dijuluki si Raja Jalanan, motor ini menjadi simbol kekuatan dan kecepatan, dengan suara knalpot yang khas dan akselerasi instan yang memukau. Dan selain sebagai alat transportasi, motor ini juga bisa membuat cewek lengket. Tetap bisa caper walaupun kosong isi dompet. Dan kalau sudah sangat kepepet, nggak usah pusing karena kalian bisa langsung jadi jambret. Selain RX King, Yamaha juga memiliki F1ZR, motor bebek 2 tak yang menjadi idola anak muda kala itu. Dengan desain sporty dan teknologi canggih seperti Yamaha Performance Cooling System atau YPCS yang unik, F1ZR memberikan performa balap yang bisa dinikmati di jalanan. Kesuksesan model-model ini menunjukkan bagaimana Yamaha di masa lalu sangat berani dalam menciptakan produk dengan karakter yang kuat dan berbeda. Aman bang, aman. Ketika tren global mulai beralih ke mesin 4 tak yang lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan, Yamaha dengan cepat beradaptasi. Mereka meluncurkan Yamaha Jupiter pada tahun 2000-an yang sukses di pasar motor bebek. Sampai-sampai pada saat itu, anak SMA belum bisa dikatakan gaul kalau motornya belum Jupiter. Selain Satria Fujamet tentunya. Jangan ngaku anak komunitas, kalau cacat kopdar masih banyak alasan sibuk dengan pacar. Namun, gebrakan terbesar yang mengubah peta persaingan secara total adalah kelahiran Yamaha Mio pada tahun 2003. Yamaha Mio bukanlah sekedar motor matic, ia adalah motor yang mengawali revolusi skutik di Indonesia. Dengan desain yang ringkas, unyu-unyu, dek rata, dan bobot yang ringan, Mio berhasil menarik minat kaum wanita dan menjadi pilihan praktis untuk mobilitas perkotaan. Dan tidak hanya wanita, para pejantan juga mulai tertarik dengan motor ini karena kepraktisannya. Sehingga penjualan motor sahabat Pertamina ini makin meroket. Hari ini gue bakalan pakai motor matic paling boros di dunia, apalagi kalau bukan Mio Karbu tahun 2007. Keberhasilan Yamaha Mio yang luar biasa memaksa rival-rivalnya untuk ikut terjun ke segmen ini dan membuka babak baru persaingan di pasar sepeda motor Indonesia. Di saat yang sama, Yamaha juga mengebrak pasar motorsport dengan meluncurkan Vision pada tahun 2007. Vision langsung menjadi market leader berkat fitur-fitur yang jauh di depan rivalnya, seperti sasis Delta Seng, mesin injeksi, dan pendingin cairan.
Desainnya yang sangat fresh dan modern menjadikannya idola baru bagi pecinta motorsport dan dengan cepat menggeser dominasi Honda Mega Pro kala itu. Pada saat itu, motor ini layaknya magnet. Tidak heran penjualannya langsung meroket. Dan makin tahun harganya makin tidak ramah di dompet. Walaupun sekarang motor ini malah jadi motor jamet. Sekarang ini, persaingan di pasar sepeda motor Indonesia makin ketat dan kompleks. Honda telah menggantikan dominasi Yamaha di beberapa segmen yang dulu dikuasai Yamaha, dengan meluncurkan beberapa produk matic dan sport yang memiliki desain lebih keren dan teknologi yang... Ya ilah karatan coy. Iya, tentu saja. Rangka ini lebih modern daripada rangka purba ini. Velg ini juga lebih keren dibanding velg Majapahit ini. Tapi soal daya tahan, oh iya, masyarakat kita kan nggak peduli keawetan, yang penting desainnya jos. Tetapi sebulan kemudian rangkanya keropos. Nah, tapi mengapa Yamaha sekarang seolah kesulitan mempertahankan momentum yang dulu mereka bangun? Yang paling utama di sini adalah soal sumber daya. Kita semua sudah tahu kalau AHM atau Astra Honda Motor adalah perusahaan raksasa yang sumber dayanya bisa dikatakan hampir tidak terbatas, sehingga mereka bisa uji coba pasar semaunya tanpa takut gagal. Walaupun beberapa segmen yang mereka coba masukkan ke Indonesia rata-rata gagal, seperti Domba Garut ini, Klotok Adventure ini, dan Honda Vario Cross ini, yang walaupun desainnya keren, tapi sampai sekarang belum mampu menempel penjualan Yamaha NMAX. Dan sekarang ini mereka lebih suka ngekor kompetitor yang pasarnya sudah terbentuk, dengan cara memfokuskan semua sumber dayanya ke sana sampai segmen tersebut dikuasai. Seperti pada kasus Fiction versus CB150 yang sudah pernah kami bahas di video ini. Sedangkan Yamaha, mereka tahu diri. Karena tidak sanggup melawan Honda, Yamaha selalu menciptakan segmen baru yang belum terjamah oleh Honda. Dan kalau segmen tersebut sukses dicontek Honda, sekaligus diambil alih tahtanya, otomatis mereka jadi yang kedua, sambil mencari segmen mana lagi yang mungkin masih memiliki potensi. Jadi jangan heran kalau velg motor matic Yamaha di tahun 2025 ini masih sama dengan velg Mio Sporty. Hal ini walaupun kami suka ngata-ngatain desainernya yang males, tetapi sebenarnya hal ini untuk efisiensi, karena mereka sadar duit mereka terbatas. Selain itu juga soal desain. Beberapa motor Yamaha di generasi awalnya biasanya memiliki desain yang keren, tetapi di beberapa generasi berikutnya desainnya lawak, seperti Pixon ini, Jupiter, dan lain-lain. Bahkan sampai ada julukan kutukan generasi ketiga atau facelift maut Yamaha. Hal ini dikarenakan kebanyakan generasi ketiga Yamaha memiliki desain yang buruk dan akhirnya tidak laku di pasaran, walaupun tidak semuanya. Dan apakah ini juga karena sumber daya yang minim? Apakah karena desainer Yamaha yang murah? Wait a minute. Inovasi yang dulu menjadi ciri khas Yamaha seolah tertahan. Selain tertahan karena keadaan, juga karena dijegal lawan. Walaupun di belakang layar mereka berkawan. Sementara itu, Honda terus bergerak maju dengan beberapa produk baru hasil contekan yang disukai pasar. Honda berhasil menangkap celah pasar motor matic dengan berbagai varian yang memenuhi kebutuhan konsumen dengan desain yang disukai masyarakat luas, mulai dari segmen entry level sampai premium. Meskipun demikian, Yamaha tidak sepenuhnya kehilangan arah. Mereka berhasil menemukan lumbung emas baru yang dulu belum serius dijamah Honda melalui seri Maxi mereka, seperti Yamaha NMAX dan Yamaha Aerox, yang sekarang ini masih mendominasi di segmen skuter matic premium. Walaupun sekarang NMAX sudah mulai dibayang-bayangi PCX curut. Model-model motor retro seperti Fazio dan Villano juga mendapat sambutan baik, menunjukkan bahwa Yamaha masih memiliki kemampuan untuk berinovasi dan membaca selera pasar.
Dan akankah Yamaha bisa kembali menemukan formula rahasia untuk menguasai pasar Indonesia seperti dulu? Jawabannya ada pada kemampuan mereka untuk terus berinovasi dan merilis produk dengan karakter yang kuat. Walaupun sekarang ini agak sedikit susah karena ada yang memata-matai di belakang. Ketika Yamaha menciptakan segmen baru dan sudah sukses di segmen tertentu, ada yang terus berusaha untuk mengambil alih segmen tersebut.